Shalom, puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih pemusik, penari, pemuji Tuhan yang sudah melayani, membawa kita semua dalam hadirat Tuhan. Kita masih dalam tema ketaatan adalah respon hati manusia sejati. Kalau kita mendengar kata ketaatan secara jujur, tolong jawab. Kalau kita mendengar kata ketaatan sebagai manusia, suka atau tidak? Jawab cepat, suka atau tidak? Ayo jawab cepat. Kalau kita mendengar kata ketaatan sebagai manusia, kita suka atau tidak? Tidak, betul. Kenapa kita tidak suka dengan ketaatan? Ada dua jawabannya. Ayo, siapa aja boleh jawab. Kenapa kita tidak suka dengan ketaatan? Cepat. Kenapa? Gak dengar. Tidak mau diatur. Betul, tapi kurang tepat. Ada penyebab. Kenapa kita gak mau diatur? Nah itu, karena kita maunya bebas. Tidak mau diatur. Mari kita renungkan kalimat ini. Antara manusia dengan hewan, sebetulnya siapa yang perlu peraturan? Ini logika kita. Antara manusia dengan hewan, sebetulnya siapa yang perlu diatur dan perlu peraturan? Ayo jawab secara logika, bukan fakta. Ayo, manusia ke hewan yang perlu diatur, perlu peraturan. Logika kita, hewan. Sebab kita berkata mereka nggak bisa baca, mereka nggak bisa baca peraturan, maka itu mereka perlu diatur. Faktanya, yang punya peraturan dalam hidup yang tertulis manusia atau hewan? Ayo jawab, yang punya peraturan tertulis, punya undang-undang, punya hukum dalam setiap kehidupan, itu manusia atau hewan? Manusia. Pertanyaan yang berikut ini lebih keren lagi. Keren apanya? Gobloknya kita. Fakta yang lebih mudah teratur hidupnya, yang punya peraturan atau yang gak punya peraturan? Gak usah ragu-ragu jawab, saya tanya lagi. Secara fakta dalam hidup, yang hidupnya lebih teratur, lebih tertib, ya, lebih harmonis, itu yang punya peraturan atau gak punya peraturan? Nah, jadi enaknya kita ini diapakan? Lo ngerti pertanyaannya? Kita yang punya peraturan, bahkan setiap negara punya peraturan, setiap komunitas punya peraturan. Ya, orang-orang daerah timur pasti semua ini harus dikenalkan kepada anak cucu kita, karena kata ini hampir nggak pernah disebut, sehingga banyak anak-anak muda di wilayah timur ini lupa kata ini. Sasi. Pernah dengar kata itu? Orang-orang tua sangat hormat pada sasi. Saya nggak tahu itu bahasa mana. Tapi bagi yang mengikuti online, sasi itu adalah hukum alam yang tidak tertulis, karena zaman dulu nenek moyang kita orang timur belum bisa baca tulis. Tapi sasi itu peraturan untuk menjaga alam ini, menjaga lingkungan, menjaga ekosistem tetap baik. Itu gak tertulis, tapi diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, hari-hari terakhir saya perhatikan anak-anak muda hampir gak kenal kata sasi. Tapi itu penting. Setuju ya? Hukum alam, misalnya pohon nggak boleh ditebang, mata air nggak boleh diganggu, yang di pinggir laut juga ada pohon-pohon nggak boleh ditebang. Peraturan sasi yang ditemukan oleh nenek moyang kita orang timur itu sangat relevan
Dan itu bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan sampai hari ini. Nah, di situ kita melihat hebat juga nenek moyang kita di zaman itu punya sasi. Jadi tolong ya, hidupkan lagi hukum ini sasi. Lagi saya nggak tahu ini dari bahasa mana. Ini yang menyedihkan. Hewan tidak punya peraturan tertulis. Tetapi dalam hidup mereka bisa lebih tertib, lebih teratur dari kita manusia yang punya peraturan tertulis. Nah, inilah sumber penyebab semua masalah dalam kehidupan kita. Coba renungkan, saudara bisa jawab pertanyaan ini. Mengapa setiap peraturan yang dilanggar itu punya akibat, konsekuensi? Betul atau tidak? Rata-rata semua peraturan yang kita langgar akibatnya negatif atau positif, jelek atau buruk. Coba jawab. Loh, semua peraturan yang kita langgar itu akibatnya negatif atau positif? Jelas negatif. Baik atau buruk? Buruk. Salah satu contoh, Papa sudah memberi peraturan buat kita untuk pola hidup sehat. Saudara, ternyata kira-kira 3 tahun terakhir, ya 3 tahun terakhir, dunia medis menemukan sebuah fakta dalam bahasa asing namanya autofagi. Nah, bahasa Indonesia ternyata ditemukan kira-kira 3 tahun terakhir. Kalau manusia itu tidak rakus dan tidak harus makan sehari 3 kali. Autofagi itu mengajarkan ternyata kalau manusia itu sering melaparkan dirinya, orang itu jauh lebih sehat daripada yang rakus. Catat. Kok nggak amin? Nah, ketika manusia melaparkan dirinya, maka itu tak 3 tahun terakhir, kalau 8 jam manusia itu bisa tahan lapar, nggak makan, ternyata sel-sel bagus di dalam tubuh manusia itu makan sel-sel jahat, termasuk sel kanker. Itu dibuktikan. Bukankah sejak dalam perjanjian lama Tuhan sudah mengajarkan soal puasa itu? Maaf ya, saya cuma cerita tentang diri saya sendiri. Jadi sudah berapa tahun terakhir ini saya tidak akan memberikan tubuh saya makan itu 3 kali sehari. Contohnya hari ini saya cuma cerita. Saya sarapan tadi pagi di tempatnya keluarga Pak James. Sampai sekarang saya belum makan apa-apa. Dan saya membiasakan diri seperti itu. Ternyata yang ditulis oleh Musa itu relevan, berlaku sampai hari ini. Jadi kalau kita bisa melaparkan diri kita dan latih, kalau lapar, letakkan tangan kiri atau tangan kanan di perutmu, pukul-pukul dia, diam kamu, jangan minta macam-macam. Enggak, amin. Setuju? Diam kamu. Nah, harusnya kan kita yang menguasai perut. Betul tidak? Jangan sampai perut kita menguasai hidup kita. Salah. Jadi siap ya. Nah, di samping sehat, hemat. Kalau enggak amin. Ya betul tidak? Di samping sehat, hemat. Kenapa hemat? Karena enggak perlu keluar rumah untuk makan. Enggak perlu. Bukan saya enggak bisa makan, bisa aja, tapi saya enggak makan.
Dan itu hidup itu luar biasa. Makan secara umum ya harusnya maksimal jam 7.19 malam. Kalau bisa kita sudah nggak makan lagi. Biarkan perut itu kosong sambil tidur, itu lebih sehat. Karena yang perlu istirahat nggak cuma fisik kita, tapi metabolisme tubuh kita pun perlu. Siap ya? Maka itu orang yang memaksa diri, apalagi kalau umur sudah kepala 4 ke atas, harus makan 3 kali, lambungku sakit. Salah. Justru karena suara kebanyakan makan, maka itu lambungnya sakit. Jadi bukan lambung perih ya karena nggak makan jangan. Tolong ya, yang hobinya suka makan roti-roti, tepung-tepung itu nggak sehat sama sekali. Kalau saudara sering kena gangguan asam lambung, jangan biasakan makan roti. Tepung-tepung itu tidak sehat. Maaf yang punya bakery. Jauh lebih indah saudara makan sukun rebus, apalagi sukun Manokwari ini terkenal. Sukun rebus, pisang rebus, petatas rebus, ubi rebus itu jauh lebih sehat daripada goreng-gorengan yang berminyak. Wih, itu nggak sehat semua. Ikuti aja peraturan. Hidup ini pasti sehat. Serius. Daging usahakan dimakan itu sebelum jam 4 sore. Kenapa? Karena daging yang kita masukkan ke lambung kita itu perlu waktu paling dikit 7 jam sampai dia dicerna. Nah bayangkan kalau saudara makan daging jam 7 malam, berarti tubuh saudara baru selesai mencerna itu jam 3 pagi. Kapan tidurnya? Jelas ya, itu ada semua di Alkitab. Ini peraturan soal mulut. Jadi gimana kalau lapar malam? Awas kamu lupa. Gimana kalau lapar malam? Ya pukul perut, stop kamu, jangan minta makan. Latih dirimu seperti itu, pasti sehat. Serius. Oke ya? Oh banyak lagi peraturan yang gak mungkin kita akan belajar satu persatu di sesi yang ini tidak. Nah dari sini kita menemukan ternyata hewan itu jauh lebih tertib, walaupun gak punya peraturan tertulis. Mereka ikut hukum Tuhan itu, mereka taat. Jangan lupa 7 Agustus 2027 akan ada gerhana matahari yang terlama. Dan itu seluruh dunia ngalami. 7 Agustus 2027. Wah, itu hampir 10 menit. Nah, itu akan terjadi setiap 100 tahun sekali. Dan kita dapat kesempatan bersyukur untuk melihat itu. Opa Oma siap ya 2 tahun lagi. Wah, melihat matahari, gerhana matahari. Nah, kenapa saya cerita ini? Hewan itu taatnya luar biasa. Biasanya gerhana matahari itu terjadi siang menjelang jam 12 di masing-masing wilayah. Nah, tapi ada gerhana matahari yang terjadi pagi jam 8. Nah ini loh, hewan itu luar biasa. Setiap kali ada gerhana matahari, saya pasti ikut. Gerhana matahari yang terakhir saya bersama istri saya nikmati itu bulan Juli yang lalu, pas kami ada di Oklahoma. Wah, kami menyaksikan tengah hari itu. Nah, saya suka mengikuti para ahli peneliti hewan, biologis. Ya, bayangkan di alam semesta ini kan ada 2 jenis hewan. Hewan malam dan hewan siang. Masih ingat toh? Kalau menjelang jam 4 subuh sampai setengah 5, maka hewan malam ngapain? Ayo, ngapain hewan malam? Siap-siap untuk kembali ke sarangnya.
Sebab begitu matahari terbit jam 5-an, sudah waktunya mereka tidur. Tapi hewan siang antara jam 4:30 justru waktunya mereka bangun. Nah, ini luar biasa. Maka teringat ya anak-anak juga, kalian perlu belajar tentang mereka yang tidak punya peraturan tertulis, tapi hidupnya lebih tertib. Nah, ketika terjadi gerhana matahari jam 8, mau mengajar jam 8, berarti terangnya baru berapa jam? Kalau bilang aja 4:30, cepetan. Ayo hitung, 4:30 mulai terang, dan jam 8 gelap lagi. Ayo, berapa jam? 3,5 jam. Nah, hewan malam yang baru tidur, mereka heran, kok sudah malam lagi. Nah, hewan siang yang baru cari makan 3,5 jam, bingung, kenapa sudah malam lagi? Ini yang luar biasa. Mereka nggak protes. Betul? Maka itu nanti kalau udah gerhana matahari lagi, ikuti itu. Keren lihat hidup mereka tertib dan taat. Ayo coba kalau kita yang biasa cari makan 12 jam, ini baru 3,5 jam, suruh tidur lagi, suruh masuk lagi, keluar lagi. Kira-kira kita bagaimana? Ayo cepatan, jujur ya, kalau kita bagaimana? Pasti saling tanya, jamnya betul nggak? Ini salah atau tidak? Coba lihat jam tangan ini jam berapa? Betul? Itulah kita, kurang ajar betul. Tapi hewan tidak ada yang protes. Akhirnya hewan malam keluar lagi, padahal tidurnya belum nyenyak. Hewan siang harus masuk lagi, padahal makannya belum kenyang. Dan hebatnya gerhana matahari itu yang secara umum terjadi hanya sekian menit, antara 5 sampai 7 menit. Baru yang hewan malam keluar, baru berapa menit yang hewan siang masuk, ini terang lagi. Ngerti? Ini fakta. Mereka protes, mereka berontak. Nah ini, saudara, kalau kita melihat fakta ini, dan Asap Geng memberikan tema Kak Tos dengan para pemimpin, ketaatan adalah respon hati. Respon hati yang bagaimana? Gampang jawabannya. Respon hati yang selalu berkata ya Tuhan. Jadi untuk melihat ketaatan kita, itu gak perlu doa puasa, tidak perlu doa sekian jam sehari, tidak perlu. Ketaatan itu tidak perlu perjuangan. Kok gak ada yang amin? Sama seperti para hewan, mereka taat pada peraturan yang Tuhan buat. Itu gak perlu berjuang. Ikuti aja matahari, taati dia. Ukurannya di alam ini adalah matahari, dan itu luar biasa. Maka itu kalau kita melihat saudara fakta ini, binatang itu jauh lebih sehat hidupnya dari kita. Betul tidak? Jauh lebih sehat. Siapa yang ingat berapa minggu yang lalu, bulan Juli itu, ya ada seorang ahli biologi memasang kamera di badan seekor elang jenis tertentu. Nah, selama 20 tahun elang ini terbang dengan jarak ribuan kilometer. Nah, jejaknya diketahui setelah elang ini mati. Dilacak di mana jatuh tubuhnya. Nah, ketika para ahli meneliti 20 tahun elang ini terbang. Kalau musim winter dingin di utara, dia terbang ke selatan. Kalau musim winter di selatan, dia pindah ke utara.
Nah, coba cari aja di sosial media. Itu bagus sekali. Rutenya itu kelihatan. Nah, yang menarik bagi para ahli, ada rute yang jauh lebih pendek, yaitu melewati laut. Tapi elang ini tidak pernah mau melewati laut. Nah, dalam rute yang terekam 20 tahun itu, para ahli itu mulai meneliti kenapa mereka tidak mau melewati laut dalam terbang. Kan lebih singkat, bahkan jaraknya bisa sekian banyak kilometer, tapi nggak mau. Wah, kelihatan sekali Pak. Ada yang pernah tahu nggak itu? Wah, terlalu sana. Ini isinya WA-mu cuma TikTok yang lucu-lucu aja, bertobat kamu. Yang kamu nggak simpan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Nah, setelah diketahui, ternyata burung ini tahu peraturan alam. Kalau mereka terbang melewati laut, di atas laut, walaupun jaraknya jauh lebih dekat, tapi itu memaksa mereka keluar energi lebih banyak untuk mengepakkan sayapnya. Karena bercampurnya matahari, sinar matahari dengan air laut, itu menguap ke udara dan membuat terbang mereka itu lebih lambat karena uap garam itu. Nah, waktu ditemukan, hebat. Mereka burung elang pernah kuliah nggak? Masa? Kok pinter? Lah kita kuliah kok gak pinter-pinter. Maaf. Itu yang mengagumkan para ahli. Mereka bisa tahu. Menarik sekali saudara, kalau kita melihat hewan itu luar biasa dalam ketaatannya pada peraturan alam ini. Walaupun kita nggak pernah ketemu mereka dalam arti untuk bicara komunikasi, tapi saya tanya, berani kita berkata hidup mereka itu jauh lebih berbahagia daripada kita. Walaupun kita nggak pernah ketemu langsung, tapi lihat aja, mereka nggak punya nomor rekening, mereka tidak punya simpanan apa-apa, nggak ada. Ingat berapa kali saya mengajar, antara mereka dengan kita siapa lebih pelit? Coba jawab. Loh, jawablah. Antara hewan dengan manusia siapa lebih pelit? Manusia. Tahu penyebabnya kenapa mereka nggak bisa pelit? Karena nggak punya kantong kresek, nggak punya lemari. Maka itu kalau mereka makan yang paling enak dan ada sisanya, mereka apakan? Tinggalkan. Mereka ingat, oh nanti ada suara yang lain. Nah kalau kita sudah di pesta, bungkus lagi. Ayo bertobat yang suka begitu. Ini ada orang belum pesta, masih masak-masak, udah bawa kantong masing-masing. Ada nggak di sini? Ada, banyak bertobat itu. Kasihan yang punya pesta. Akhirnya harus persediaannya double-double. Betul nggak? Tapi harusnya cuma potong babi 3 ekor, sapi 1,5 ekor, jadi tambah. Karena yang bantu bungkus lagi bertobat yang begini. Oh, kalau saya punya pesta, begitu masuk saya tanya, Pak kantong nggak? Tidak. Karena ketahuan sudah orang-orang model begini. Betul? Coba tanya kiri kanan, kamu gitu nggak? Coba jujur, ngaku. Oh, terlalu betul kita ini. Betul ya? Setuju saya ngomong ini? Kasihan yang punya pesta itu, belum dimasak sudah kurang setengah. Aduh, dibawain pulang semua itu. Jadi itu ke pesta, bawalah kita perwer. Itu double itu, kurang ajar imam. Setuju yang punya pesta saya ngomong ini? Nah itu apa sih? Nah, jadi hewan tidak pernah pelit karena apa? Tidak punya kantong, nggak bisa nyimpen apa-apa.
Kalau kita punya kulkas bawa pulang, kalau kulkas makan besok. Mereka tidak punya. Ini luar biasa. Maka itu dalam banyak hal kita malu dengan mereka. Setuju saya berkata ini? Tidak sekolah, tidak pendidikan, tidak punya peraturan tertulis, tapi mereka luar biasa. Ayo hari ini kita bertobat. Jadi respon hati kita untuk taat karena peraturan yang Papa buat untuk kita itu demi kebaikan kita sendiri. Saya ulangi, respon hati kita untuk tetap taat kepada peraturan yang Papa buat karena untuk kebaikan kita. Betul? Bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk membelenggu kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Katakan amin. Kalau respon hati kita untuk taat karena justru Papa sayang kita dan itu menguntungkan kita, sudah gak usah diskusi. Kalau hukum itu Papa beri buat kita, setuju? Ikuti saja. Kemarin kita sudah belajar tentang Yohanes 2 ayat yang kelima. Masih ingat? Mujizat dalam pernikahan kita supaya tetap ada anggur baru yang menyegarkan. Ikuti apa saja yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, suami istri hari ini untuk mengetahui penyebabnya, kenapa ada rumah tangga, baik rumah tangga pendeta, rumah tangga majelis, rumah tangga murid Yesus, rumah tangga orang Kristen, masalah terus tidak selesai-selesai. Hari ini respon hati kita harus benar. Berarti dua orang suami istri dalam rumah tangga itu tidak apa? Tidak apa? Tidak, cepetan baca tidak. Ayo jawab, kalau saudara nggak jawab saya akan berhenti. Mengapa ada suami istri baik keluarga pendeta, keluarga majelis, keluarga bantuan, keluarga murid Yesus penuh dengan masalah? Berarti dua orang suami istri tidak apa? Nah dengar, tidak mentaati hukum peraturan pernikahan. Nah, seringkali dalam hidup suami istri sama seperti peristiwa di Taman Eden, saling nyalakan. Betul enggak? Cari kambing hitamnya dan hari ini stop. Jangan cari penyebabnya siapa. Mari rendah hati, periksa ke diri masing-masing. Ada hal sederhana yang Tuhan katakan. Coba kita buka ayat ini ya, Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Kita lihat ayat yang ke-32. Efesus pasal 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Paulus maksud rahasia tentang apa? Baca judulnya ayat 22. Apa judulnya? Di Alkitab saudara, di layar nggak ada. Nah, rahasia tentang pernikahan. Rahasia ini besar. Kalau ada laki-laki menikah dengan perempuan, rahasia ini besar. Tetapi rahasia besar itu tentang hubungan siapa dengan siapa. Kristus dengan gerejanya. Dalam hal ini, mana suami, mana istri. Ya, nggak usah ragu-ragu dalam hal ini, mana suami, mana istri. Kristus itu suami, gereja itu istri, mempelai perempuan. Nah, saudara pegang ayat ini. Bagaimana sikap suami terhadap istri? Kita
buka mulai ayat 34. Oh maaf, mulai ayat 24, maaf. Lihat ayat 24. Karena itu, baca. Sebagaimana, nah ganti. Jemaat itu siapa? Kristus siapa ya? Karena itu sebagaimana istri tunduk kepada suami, demikian jugalah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, kata tunduk jangan diterjemahkan menjajah atau diinjak. Tidak. Ingat loh, hanya Tuhan Yesus yang memberi pelajaran sangat mudah tentang suami istri. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Berarti tubuh punya otak enggak? Ya, jadi istri? Loh, kok diam saja? Jadi istri enggak punya otak. Jadi tersinggung. Maka itu dalam rumah tangga, kalau ada dua otak, berarti ada dua kepala di keluarga itu. Betul? Maka kalau ada keluarga dua otak, itu namanya keluarga otak-otak. Oke, kita sambil tertawa. Kacau enggak? Karena dua-dua ingin mengambil keputusan, dua-dua harus dipenuhi tuntutannya, dua-dua harus diterima pendapatnya. Ini sumber kekacauan. Jangan tersinggung para istri. Kalau istri itu tubuh, otak itu di kepala. Kalau ada otak di perut namanya kanker. Betul tidak? Maka kalau dalam satu keluarga, satu kepala, satu tubuh, lalu hanya ada satu otak, wah, keluarga itu harmonis, aman. Oh enggak amin. Tapi tubuh boleh usul. Ya, tubuh boleh usul. Tapi tetap pengambil keputusan di mana? Kepala, bukan tubuh. Saya beri contoh begini. Suatu hari ada seorang yang harus menyelesaikan tugas. Besok jam 7 pagi harus sampai ke kantor. Ini sudah jam 2 subuh, belum selesai. Tubuh lelah sekali. Lalu usul kepada kepala, istirahat, aku capek sekali. Usul toh. Tapi kepala yang adalah otaknya itu berkeputusan gak bisa. Jam 7 diserahkan, kurang 5 jam lagi. Nah, kalau tubuh punya otak, pasti bilang, ya udah kamu kerja sendiri, aku tidur. Bisa gak terjadi seperti itu? Lo jawab, bisa tidak? Gak bisa. Usul boleh tubuh, tapi tetap keputusan di kepala. Ini hukumnya. Suatu pagi ada seorang pengen sarapan coto Makassar, ya. Tapi tubuhnya usul, sudah 3 hari ini coto Makassar terus, cari pecel kah? Ini tubuh usul. Harusnya siapa yang memutuskan? Coba jawab, harusnya siapa yang memutuskan? Kepala. Nah, kalau tubuh diputuskan kepala, mungkin nggak tubuh berkata, ya udah, lu makan pecel, kamu makan coto, aku makan pecel. Ngerti contoh ini? Rumah tangga jadi apa? Kacau. Jadi hukum ini sederhana nggak? Sederhana. Tapi yang bandel siapa? Yang bandel siapa? Awas kamu bilang istri, awas kamu nggak makan pulang nanti kamu. Ngerti contoh ini? Ini hukum yang luar biasa. Jadi salah satu sumber pertengkaran hebat dalam rumah tangga karena ada 2 otak di keluarga itu.
Ini kacau. Bahkan yang kacau bukan cuma suami istri itu. Anak-anak pusing gak? Melihat papa mamanya gak pernah akur, gak pernah sehati. Ribut aja. Masalah beli beras ribut, masalah ini ribut. Karena dua-dua harus dipenuhi pendapatnya. Saudara dengar baik-baik. Rumah tangga hancur, anak-anak berantakan. Karena anak-anak tidak merasa damai. Betul atau tidak? Maka itu akhirnya tidak sedikit dalam banyak keluarga ada anak mama, ada anak papa. Kenapa sampai ada anak mama, anak papa? Karena anak-anak selalu cenderung kepada siapa yang ngurutin mereka. Loh ya atau tidak? Nah akhirnya jadi apa? Anak-anak sebagian lebih tunduk kepada yang satu, karena yang satu ini suka nuruti ya. Tapi gak suka pada yang satu karena peraturannya begini-begitu. Bayangkan, nanti anak-anak ini dewasa akan jadi apa? Gak ada contoh yang benar. Saya ulangi lagi. Kalau papa memberi peraturan, gereja itu istri harus tunduk kepada Kristus yang adalah kepala dan suami. Demikian jugalah istri kepada suami dalam baca dalam segala sesuatu. Pasti ada yang tanya, apakah suami gak bisa salah? Bisa. Suami bisa salah karena tetap manusia. Tapi saya tanya balik, tubuh bisa salah gak? Ya sudah. Karena kalau istri ngotot, apakah suami gak bisa salah? Artinya istri itu mau bagaimana? Mau buat peraturan sendiri. Gak bisa. Ingat, bagian ini istri cuma bisa usul. Tetap yang melaksanakan, pengambil keputusan adalah kepala. Ini hukum Kristus yang luar biasa. Setujunya? Lihat ayat 25. Hai suami, baca. Stop, ini saya cuma intermezzo. Jangan baca gini. Hai suami, kasihlah istri tetanggamu. Awas kamu. Loh masalahnya ada enggak suami ngasih istri tetangga? Maaf ini maaf. Ada. Nah ini hukum. Kasih itu utuh. Katakan amin. Kasih itu gak bisa dibagi. Maka itu istri kepada suami, suami kepada istri. Gak bisa dibagi. Saudara, ini hukum yang luar biasa. Secara jujur tidak ada wanita mau dimadu jadi istri kesekian. Semua wanita tahu. Hanya goblok yang mau, itu aja sudah. Hai suami, kasihlah istrimu. Terus baca. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, yaitu istrinya, dan telah menyerahkan dirinya bagi istrinya. Ini hukum lagi. Jadi kepala betul-betul harus menjadi pelindung, penjaga tubuhnya. Maka itu setan gak suka hukum ini. Dan banyak suami yang diganggu. Kasihnya tidak utuh 100% kepada istrinya. Karena memang setan gak suka peraturan. Siapa pernah tahu ada cukup banyak baik ikan, jenis ikan tertentu, jenis burung tertentu, ya, berapa hewan tertentu yang tidak pernah ganti pasangan sampai yang salah satu meninggal. Pernah tahu ya? Ada banyak. Ya contohnya merpati. Ya, banyak lagi yang lain. Nah, kalau hewan saja bisa setia pada pasangannya, sehebat itu. Ayo, hari ini kita menyadari betapa pentingnya untuk setia, berani berkorban buat istrinya.
Maka itu suami-suami pelit. Ada nggak suami pelit? Untuk istrinya aja hitung-hitungan luar biasa. Saya doakan suami gitu cepat mati, supaya istri anak-anaknya aman. Katakan amin, nggak apa-apa. Setuju para istri kalau suamimu pelit? Loh kok nggak amin? Takut kamu. Ada loh, saya marah kepada suami pelit. Ada nggak? Pernah ketemu nggak? Nah kalau gitu ajak istrinya, doa kita sehati yuk supaya dia cepat mati. Ajak. Ada suami pelit itu bisa marah. Itu suami bajingan betul. Masa untuk keperluan keluarganya hitung-hitungannya, kalah tukang pajak. Ayo bertobat yang seperti itu. Ya, suami itu menjaga, membela, melindungi keluarganya. Katakan amin. Ini perintah, ini peraturan. Apalagi kalau ada suami lebih murah hati ke ibu kandungnya daripada ke keluarganya, suruh mati juga. Entah siapa duluan, mamanya atau dia, sudah biarin. Karena ini mama bajingan betul, melarang anaknya untuk mengasihi istrinya dan minta supaya lebih mengasihi dia. Ini mama kurang ajar. Ada nggak mama seperti itu? Ada. Di sini nggak ada, saking banyak. Maaf. Saudara, ayo kita bertobat. Ada banyak hal. Ada suami yang lebih cenderung sayang temennya daripada keluarganya. Ada suami seperti itu. Kalau anaknya minta tolong, alasannya banyak, tapi begitu ditelepon temannya, oke, aku datang. Oh, itu membuat anaknya sakit hati betul. Sama doa saya, supaya cepat mati. Oke, itu saja. Benar, itu suami kurang ajar betul. Tolong ya para suami yang dengar ini, awas kamu pura-pura tuli. Nanti kamu tuli beneran, biarin. Serius saya berkata. Maka itu hukum ini luar biasa. Saya tahu ada beberapa orang gak suka saya kalau ngomong ini. Nah, saya makin tahu yang gak suka itu suami itu, sudah gitu saja. Kalau dia suami benar, gak akan marah kalau saya ngomong kebenaran ini. Betul? Awas kamu suami-suami ya. Ini hukum yang luar biasa. Hebat, terima kasih Bapak memberi hukum ini. Ayat 26. Masih untuk suami. Untuk menguduskannya. Kata menguduskannya jangan pakai istilah rohani. Tidak. Kata menguduskan itu mentahirkan, mendetoks, membuat istrinya tetap sehat, bersih. Gak ada apa saja. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Suami, ini tugas kita untuk istri kita. Maaf ya kalau saya ngomong kalimat ini, jangan dijadikan bahan untuk menghakimi orang lain. Saya tidak suka. Setelah saya mau pelajari ayat 26 Efesus 5, maaf ya, ternyata akan ketahuan seorang suami itu mengasihi istrinya dengan tulus atau tidak. Dan seorang istri itu dikasihi oleh suaminya dengan benar atau tidak. Maaf lagi sekali, jangan menghakimi. Maaf ya, awas, gak boleh lihat kiri kanan, lihat sini, awas. Istri, maaf, suami yang seperti ayat 26 ini, percaya gak, istrinya akan kelihatan awet muda. Coba diam saja saya tanya. Betul? Karena iya, ya bukan cuma saya, dikuduskan, disucikan, dimandikan, kan seger terus. Amin. Amin. Lihat sini, awas, jangan lihat kiri kanan. Lihat sini. Ini hukum yang luar biasa. Maka itu hati-hati. Kalau ada istri kok cepat tua, awas, suaminya salah. Maaf. Oke, nggak boleh menghakimi. Hebat yang firman Tuhan ini. Dahsyat. Kata menguduskannya, menyucikannya. Wah,
itu buat istrinya seger terus, sehat terus, bahagia terus. Jangan beranggapan, oh iya, istrinya pasti bahagia karena belanja bulanannya gede. Salah. Justru istri yang respect, hormat kepada suaminya karena uangnya banyak, justru salah besar. Hormatnya istri kepada suami, tunduknya istri kepada suami bukan karena uang. Kalau karena uang, setan yang menang. Berarti istrinya materai, gitu aja sudah. Tunduknya istri kepada suami, hormatnya istri kepada suami. Karena istri melihat ada wibawa Kristus di hidup suami. Nah, wibawa Kristus ini nggak bisa diganti dengan uang, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan posisi apapun. Katakan apa? Wibawa suami yang dinikmati, dilihat, dirasakan oleh istrinya, itu pasti akan dirasakan juga oleh anak-anaknya. Itu pasti. Serius, ini keluarga yang luar biasa. Kalau suaminya takut akan Tuhan, suaminya hidup mentaati Tuhan, ini peraturan, maka istri anak-anaknya bahagia. Bukan karena duitnya. Kita tinggalkan Efesus 5. Mazmur 128 ayat 1 mulai. Ayo cepat. Mazmur 128 mulai ayat 1. Lihat judulnya apa di Alkitab saudara. Ayo judulnya apa? Di layar gak ada apa judulnya? Berkat atas rumah tangga. Di tangan siapa? Kita lihat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh. Takut akan Yahweh artinya takut berbuat dosa. Gampang saja. Yang hidup, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Boleh kita ganti yang hidup menurut peraturannya. Ya atau tidak? Kita belum tahu siapa yang dimaksud. Ayat 2. Apabila orang itu yang apa tadi? Yang takut akan Tuhan, yang takut berbuat dosa dan hidup menurut peraturan Tuhan. Apabila orang itu baca memakan hasil jeripaya tangannya, berbahagialah dia dan baiklah keadaan orang itu. Lihat, kembali pada peraturan, pada ketaatan. Nah, kita belum tahu sampai ayat 2 ini siapa. Ternyata ayat 3 menjelaskan. Baca 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Mana ayat 3? Oh, layar. Istrimu. Berarti ayat 1 dan ayat 2 bicara tentang siapa? Suami. Suami yang takut akan Tuhan, taat pada peraturannya, hidupnya bahagia. Usaha walaupun hasilnya sedikit tetap bisa dinikmati oleh keluarganya. Karena banyak orang usahanya hasilnya banyak tapi jadi neraka. Karena bajingan, koruptor itu. Ya tipu sana, tipu sini bisa dapat uang banyak. Awas ya, bertobat. Saya nggak tahu sampai kapan ya pejabat-pejabat di Indonesia ini kalau urusan bisnis, urusan proyek dengan rakyat pasti ada masalah perempuan, seks, mabuk. Itu kapan bisa diberantas penyakit ini? Setuju nggak saya ngomong ini? Itu rusak sekali. Tolong para pejabat yang dengar bertobat. Jadi suami yang takut akan Tuhan, yang hidup taat pada peraturannya, yang bahagia nggak cuma dirinya, tapi istri anak-anaknya. Maka istri akan menjadi seperti, ayo baca, seperti pohon anggur yang subur. Apa kata lain pohon anggur yang subur? Bahagia, segar, betul? Oh enggak, amin. Segar, luar biasa. Juga gemuk, karena subur. Oh enggak, amin. Amin. Wah, istri yang membuat suami yang membuat istri bahagia. Subur, hijau terus, segar terus. Amin. Kenapa tertawanya nggak enak begitu, Pak?
Loh, ini firman, saya nggak ngomong yang macam-macam. Jadi betul nggak istri gini tetap kelihatan awet muda? Karena suaminya menyucikannya, memandikannya, wah, menjaga, membela, melindungi. Hebat sekali. Ya, tapi jangan terlalu gemuk lah, nggak sehat. Nggak sehat. Terlalu gemuk itu tidak sehat. Tolong. Yang pas-pas saja lah. Jadi kalau terlalu gemuk saudara masuk surga, jalannya miring. Karena surga kan pintunya sempit, nggak bisa maju begini. Maaf. Keren ya Tuhan itu. Nah, pengkhotbah pendeta majelis yang otaknya teologi nggak bisa khotbah seperti ini. Karena dipatokin. Nggak boleh harus serius, capek yang mendengar. Padahal firman itu sangat mudah dimengerti. Ya, maka itu hati-hati yang belajar teologi, walaupun khotbahmu bagus, tapi jemaat yang dengar dahinya mengkerut, alisnya gandeng, karena mikir ngomong orang. Kasihan. Setuju ya? Maka itu kenapa banyak orang Kristen berkata, heran saya, kalau di rumah cari ngantuk susah, di gereja kok gampang. Karena khotbahnya nggak dimengerti, akhirnya tidur di gereja. Maaf ini. Ayo berubah. Setuju ya? Jadi suburnya segar, hijau terus, buah. Terus anak-anak kita juga nggak main-main seperti tunas pohon jaiton. Artinya anak-anak jadi obat untuk orang tuanya. Ada nggak anak-anak jadi penyakit buat orang tuanya? Ada, menyedihkan sekali. Tapi anak-anak dari suami yang takut akan Tuhan, anak-anak itu jadi obat untuk orang tuanya. Ini peraturan yang Tuhan buat untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Kembali ke Efesus 5. Tadi terakhir ayat berapa? 26, sekarang 27. Pak. Ayat 27. Ini peraturan yang ada. Anak-anak muda juga ikuti peraturan. Kalau pacaran silakan, tapi jangan kau salah. Supaya dengan demikian siapa? Ayo, Yesus ganti suami. Supaya dengan demikian Yesus yang adalah suami gereja menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, bukan karena skincare. Amin. Tapi karena suami takut akan Tuhan. Percuma tiap hari pakai skincare 1 kilo. Kalau suaminya nggak takut Tuhan, malah menakutkan orang kalau melihat istri seperti itu. Setuju? Ya berubah saudara. Jadi istri cemerlang karena apa? Suaminya luar biasa. Nggak usah make up, nggak usah apa, tetap ngapa ngejreng, beling-beling semua istrinya. Cemerlang tanpa apa? Cacat atau kerut. Jadi nggak tua-tua, nggak ada kerutnya. Atau yang serupa itu. Tapi supaya siapa? Istri kudus dan tidak bercela. Ini peraturan, ada banyak lagi kalau kita lihat seluruh Alkitab. Maka itu mulai hari ini kalau masih ada di antara saudara yang merasa peraturan-peraturan Tuhan buat itu berat, rumit, sulit dilakukan. Salah atau betul kalimat itu? Salah. Peraturannya mudah dimengerti. Ini niat hati yang benar. Respon hati yang benar untuk taat. Lagi sekali saya tanya, baru sebagian, ini baru satu perikop saja yang kita bahas tentang peran suami kepada istrinya. Ayo jujur, kalau kita membaca peraturan ini, yang untung siapa? Yang untung siapa? Coba jawab. Kita, anak-anak juga. Nggak ada yang rumit, nggak ada yang sulit, nggak ada yang berat.
Jadi kalau masih ada di antara kita menganggap, aduh sekarang begini, stop. Enggak, semuanya baik. Karena Tuhan memberikan peraturan. Ayat 28. Ayo. Demikian juga, ayo baca. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Ini hukum yang luar biasa. Ayo kita taati. Ayat 29. Sebab tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Diulang-ulang. Seperti Yesus kepada gereja. Seperti Yesus kepada gereja. Jadi istri yang masih suka melawan suami karena engkau masih punya otak. Hari ini ke pasar daging jual otak itu. Amin. Masih buka kok di Wosis itu pasar daging saya tahu. Kasih keluar dari dirimu otak itu jual. Supaya dalam keluarganya ada satu otak. Maka rumah tangga itu aman. Oke, ayat 30, coba. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Jelas sekali, jadi Tuhan sayang kita luar biasa. Ayat 31. Ya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Peraturannya, pemuda-pemuda, sebelum engkau menikah, siapkan dulu tempat untuk engkau tinggal bersama istrimu nanti. Menurut firman ini, istrimu tidak bisa dikumpulkan dengan mama mertuamu. Akan mengalami kesulitan. Sebab di dalam satu dapur tidak boleh ada dua koki. Betul? Kira-kira kalau satu dapur ada dua koki bisa jadi masakannya enggak? Nggak bisa ribut terus dua orang ini. Yang satu cara ini, satu cara itu. Nah, ini peraturan yang luar biasa. Kalau saudara baca tulisan aslinya itu di Kejadian 2 ayat 23. Aneh. Ketika firman itu disampaikan kepada Adam. Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia. Jadi mereka punya orang tua, punya mertua tidak? Tidak. Tapi kok disampaikan untuk kita? Nah, saya tambahkan ayat ini peraturan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Luar biasa. Ternyata tidak ada burung, jantan khususnya, berani kawin sebelum dia buat sarang. Ini luar biasa. Dan ini mengagumkan. Tahu dari mana peraturan itu? Burung bisa tahu peraturan. Tidak boleh kawin kalau nggak buat sarang. Luar biasa. Maka itu gadis-gadis, kalau sampai engkau sudah ketemu seorang, bahkan orang tua kalian setuju, gembala pun sudah setuju, sebelum final menikah, tanya kepada cowokmu, sudah punya pintu berapa? Atau sudah punya seng berapa lembar? Itu artinya apa? Ayo, punya apa? Kalau pintu dan seng, cepetan. Rumah. Jangan kalau dia jawab, aduh, aku baru punya seng 4 lembar. Jangan nikah, itu kuburan. Lo betul enggak? Itu kuburan. Juga kalau cowokmu jawab, aduh, aku baru punya pintu 1. Jangan nikah juga. Rumah pintu 1 itu sel penjara, tahu? Betul? Nah, paling tidak 4 pintu atau 5 pintu baru boleh menikah. Ini peraturan. Walaupun itu anak tunggal, kalau cowoknya usahakan bisa rumah terpisah. Karena banyak hal yang tidak baik kalau mama mertua kumpul mantu perempuan. Banyak hal, walaupun ada 1-2 keluarga yang beda.
Nah sekarang anak-anak catat, jangan engkau melanggar peraturan. Harus dikuduskan dalam pernikahan dulu, baru ada seks. Lihat ayat berikut, Kejadian 1 ayat 28. Sudah bagian terakhir ini. Banyak rumah tangga berantakan karena salah ini. Tuhan memberkati mereka. Kata memberkati di sini artinya menikahkan. Siapa mereka di ayat ini? Adam dan Hawa. Kata memberkati punya banyak arti. Ya memang betul diberkati. Senang gak mendengar kata diberkati? Oh senang. Ternyata saudara, pertama kali berkat untuk manusia itu tercatat di Alkitab. Perhatikan ya. Pertama kali berkat untuk manusia itu tercatat di Alkitab justru di Kejadian 1:28. Wah, ini luar biasa. Ternyata berkat dalam hidup kita itu dimulai waktu kita menikah dengan peraturan yang benar. Begitu kita laki perempuan diteguhkan dalam pernikahan, dilantik jadi suami dan jadi istri, diwisuda untuk berpangkat bergelar suami dan bergelar istri, lalu Tuhan berfirman, lakukan seks, beranak cucu. Ini kunci berkat untuk setiap kehidupan. Saya kaget. Berapa puluh tahun yang lalu Roh Kudus mengingatkan saya. Apa lawan kata berkat? Kutuk. Saudara dengar baik-baik, sedang gak melanggar. Aduh Tuhan ampuni kami. Ternyata pintu kutuk itu sama dengan pintu berkat. Pintu berkat karena kita menikah dengan kekudusan, tidak ada seks sebelumnya. Tapi pintu kutuk, kita merubah hukum ini. Yang harusnya jadi suami istri lebih dulu, tapi setan merusak menjadi papa mama dulu karena sudah hamil atau punya anak, baru jadi suami istri. Tolong catat. Ini menyedihkan sekali. Ayo anak-anak muda, engkau belum terlambat karena baru hari ini kau mendengar firman ini. Jaga kekudusan hidupmu. Katakan amin orang-orang muda. Yang sudah salah, ayo kita bertobat, ngakui. Lihat hukum. Ini peraturan. Jangan kita langgar. Ya, maka itu kalau kita taat, karena respon hati kita benar, wah hidup ini luar biasa. Maka kita semuanya akan menikmati apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Kembali ke Efesus 5, lalu kita selesai. Ayat 32. Efesus 5:32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan suami kepada istrinya. Hebat sekali. Tahu ya, semua kita hari ini suami istri, peraturan tentang kita apa, lakukan itu. Nanti anak-anak kita akan lihat kemuliaan Tuhan di hidup kita. Ayat 33. Ini keren. Bagaimanapun juga. Kalimat ini menarik. Bagaimanapun juga. Bagi siapa? Jangan bilang kamu dong. Bagi kita. Masing-masing. Berlaku apa? Hukum ini, peraturan ini, apa bunyinya?
Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sekarang saya mau tunjukkan bagi kita masing-masing. Kita ini, bagi kita di ayat ini hanya kita manusia atau ada lagi yang lain? Ayo tolong jawab cepat. Bagi kita manusia saja atau ada yang lain? Siapa yang lain? Ini dia rahasianya. Siapa yang lain? Dari tadi kita sudah baca dari ayat 24 gitu loh. Anak-anak bukan. Dari tadi kita sudah baca dari 24, 25, 26, 27, 20. Siapa? Orang tua. Itu yang kecil aja berani jawab. Yang gede ini kemana semua? Bukan. Yesus ada di situ. Oh enggak, amin. Dan sejak tadi kita baca rahasia ini besar. Rahasia pernikahan. Tentang siapa dan siapa? Yesus dan gerejanya. Berarti Tuhan Yesus ada di sini. Bagaimanapun juga bagi Yesus dan bagi kita gerejanya, masing-masing berlaku hukum ini. Tuhan Yesus mengasihi kita 100% kan? Sampai menyerahkan diri. Kita dimandikan, disucikan, dijaga, luar biasa. Sampai kita cemerlang. Dan istri, baca. Ayo, dan istri cepat. Nah, menghormati suami. Awas, jangan istri menghormati suami karena uang belanjanya besar. Awas. Istri menghormati suami karena ada wibawa Kristus di hidup suami. Amin. Ini istilah saja. Wih, aku takut pada suamiku kok bisa kumisnya tebal. Harus kamu bilang gitu. Nah, coba itu. Enggak. Oke. Istri menghormati suami karena apa? Karena suaminya takut Tuhan dan ada wibawa. Hukum ini luar biasa. Jadi mulai hari ini siapa saja yang ingin jadi berkat untuk menolong banyak warga yang berantakan, kembalikan pada peraturan yang tertulis. Untuk hidup sehat, bagaimana tadi? Mulut jangan rakus. Oke. Sering puasa, walaupun enggak tujuan untuk rohani juga. Supaya apa tadi? Sehat dan hemat, lupa lagi. Saya ulangi. Penting puasa supaya pintar semua lulus. Serius, hidup ini akan luar biasa. Hati-hati ya, yang rakus-rakus itu. Lebih baik jahit mulutnya, makanya diinfus. Dan aman. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo, ngomong kiri kanan. Taat ya, taat ya. Taat itu indah, taat itu menguntungkan. Ya, oke. Haleluya. Tuhan memberkati.